wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mungkin bisa dipimpin oleh Mbak Putri. Silahkan. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada yang tidak hadir. Siapa ya? Jovan sama Alikian. Kenapa? Nggak tahu izin. Kok tidak ada konfirmasi? Oh ya sudah, nanti Ibu hubungi lebih lanjut. Nah anak-anak, untuk membangkitkan semangat kalian pada hari ini, kita ice breaking dulu ya. Nanti akan Ibu contohkan, selanjutnya kalian tirukan ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha. Semangat. Bisa? Bisa. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ayo Ibu mulai ya. Semangat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah kalian mengetahui ciri dari makhluk hidup salah satunya? Bernapas. Baik, benar. Lalu, kira-kira apa yang kita hirup saat kita bernafas? Oksigen. Udara, oksigen, benar. Ketika kalian menghirup oksigen atau udara itu, kalian menggunakan organ apa saja? Hidung. Ya. Apakah kalian mengetahui organ selain hidung yang berperan pada sistem pernapasan? Tidak. Tidak. Oh, ya sudah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pernapasan pada manusia. Di mana tujuan pembelajaran pagi hari ini ialah agar kalian mengetahui struktur dan fungsi dari organ sistem pernafasan manusia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem pernafasan pada manusia, Ibu mau bertanya kepada kalian mengenai pendapat gambar tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Itu masuknya oksigen dari hidung, terus keluarnya karbon dioksida dari mulut. Ya, baik. Jadi gambar tersebut menjelaskan bahwa makhluk hidup itu bernafas dengan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 serta uap air. Kemudian gambar selanjutnya apakah ada yang bisa menjelaskan? Lingkungan yang hijau, udara segar. Baik, jadi gambar ini menjelaskan bahwa proses pertukaran gas atau udara antar makhluk hidup dengan lingkungannya ini ya. Ini merupakan pengertian dari pernapasan. Sedangkan sistem pernapasan merupakan sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme melalui pernapasan atau respirasi. Nah, kemudian ini ada gambar seorang anak atau siswa bernama Ali. Ali ini baru saja melakukan olahraga sepak bola, namun setelahnya dia itu mengalami sesak nafas. Kemudian dia periksa ke dokter dan dokter menjelaskan bahwa ini mungkin dikarenakan salah satu organnya mengalami kelainan atau gangguan pernafasan. Lalu apa saja organ-organ yang berperan pada sistem pernafasan dan bagaimana urutannya? Serta bagaimana setiap organ tersebut berfungsi dalam sistem pernafasan. Untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Hari ini berapa siswa totalnya yang masuk? 11. Ya sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Ini akan Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silahkan diamati petunjuk pengerjaannya ya.
Apakah ada yang tidak dipahami? Jika sudah paham mengenai petunjuk pengerjaannya, silakan didiskusikan ya pertanyaan yang Ibu berikan. Ini dan nomor ini diisi hipotesis nomor 1, 2, ini ada sampai nomor 5. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ada yang tidak tahu, Mbak? Sudah tahu, Bu. Sudah tahu, baik. Untuk kelompok sini ada yang ingin ditanyakan? Bicaranya. Yang ini tah. Jadi ini kan Ibu kosongi. Nanti ini kalian sebutkan ini termasuk organ apa, ini namanya organ apa lah. Ini nanti kalian urutkan strukturnya. Jadi organ pernafasan itu dimulai dari apa saja, kalian urutkan. Sudah paham? Sudah. Silakan dikerjakan ya. Apakah ada kesulitan? Tidak ada, baik. Sudah semua atau belum? Sudah. Silakan untuk setiap kelompok, perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok yang lainnya memperhatikan kelompok yang sedang tampil. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, yaitu bernapas merupakan dari soal bernafas merupakan proses pengambilan oksigen dari udara untuk proses oksidasi serta pengeluaran karbon dioksida dan air sebagai sisa hasil oksidasi. Setiap makhluk hidup tentunya perlu bernapas, begitu pula manusia. Manusia bernapas secara tidak langsung, artinya udara untuk pernapasan tidak terdifusi secara langsung di permukaan kulit. Difusi udara untuk pernapasan pada manusia terjadi di bagian dalam tubuh yakni paru-paru. Dari wacana tersebut, jelaskan pengertian sistem pernafasan menurut pendapat Anda. Dan menurut kami, sistem pernafasan ialah kumpulan organ dan jaringan pada manusia yang berfungsi untuk pertukaran gas yakni oksigen dan karbon dioksida. Untuk selanjutnya, yang gambar ini sudah kami urutkan, yaitu dari proses hidung ke faring, lalu laring, lanjut ke trakea, lanjut ke bronkus, lalu bronkiolus, yang terakhir paru-paru. Baik, silakan. Terima kasih Mbak Ini. Terima kasih. Silakan apresiasinya. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Baik, di sini saya dari kelompok 2 untuk membacakan yang nomor 3, fungsi dari organ-organ sistem pernafasan berdasarkan urutannya. Yang pertama yakni hidung. Di sini sebagai saluran masuknya udara dan menyaring kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Kemudian ada faring sebagai saluran udara dan makanan. Kemudian ada laring yang berfungsi menghasilkan suara dan membawa udara dari faring ke trakea. Kemudian ada trakea, yakni meneruskan udara ke organ selanjutnya, yakni bronkus, dan menyerap benda asing yang ikut masuk. Kemudian terdapat bronkus, yakni membawa udara ke bronkiolus. Kemudian ada bronkiolus, yakni meneruskan udara dari bronkus ke paru-paru. Kemudian yang terakhir, yakni ada paru-paru atau kita sebut sebagai alveolus, yakni memiliki fungsi bertanggung jawab atas pertukaran gas atau oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian yang nomor 4, mengapa sih bernapas itu menggunakan hidung lebih baik daripada bernafas menggunakan mulut? Nah, di sini kelompok saya itu berpendapat bahwasanya bernafas menggunakan hidung itu lebih baik daripada menggunakan mulut, karena dalam hidung itu terdapat bulu-bulu halus yang berguna untuk menyaring benda asing yang masuk seperti debu atau alergen. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi izin menambahkan punyanya Mbak Zia ya. Selain udara yang dihirup akan menjadi hangat dan lembab, di dalam hidung juga udara itu akan diterima
dengan baik oleh paru-paru. Kemudian untuk kelompok 3 silahkan perwakilannya maju. Untuk soal yang nomor 5, sebutkan dan jelaskan minimal 3 gangguan pada sistem pernafasan yang menyebabkan kesulitan bernafas. Lalu, menurutmu apa gangguan bernafas yang dialami oleh Ali sehingga ia sulit bernafas, batuk, dan mengi sehingga olahraga dan menghirup asap kendaraan? Yang pertama yaitu bronkitis, yakni iritasi yang terjadi pada jalur bernafas yang menyebabkan jalur nafas yakni bronkus menyempit karena tertutup lender sehingga penderitanya mengalami sesak nafas. Yang kedua yaitu emfisema, yakni penyakit yang merusak bagian paru-paru yaitu alveolus sehingga penderita tidak dapat mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara maksimal. Akibatnya penderita memiliki nafas yang pendek dan batuk kronis. Yang ketiga yaitu pneumonia, ialah infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Gejalanya meliputi demam, batuk, berdahak, dan kesulitan bernafas. Sehingga menurut kami gangguan bernafas yang dialami oleh Ali dalam asma, gangguan bernafas asma terjadi ketika saluran pernafasan membengkak dan menyempit akibat peradangan. Baik, terima kasih Mbak Amel. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan terkait pemecahan masalah? Tidak. Ya sudah, oleh karena selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit materi sebagai bahan penguatan kalian ya. Yang apa saja sih organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia? Yang pertama adalah hidung. Nah, hidung merupakan organ pertama yang berperan. Hidung sendiri memiliki bentuk piramida dan terdiri dari 2 lubang yang ada sekatnya itu ya. Hidung sendiri memiliki fungsi sebagai tempat menghirup udara. Selain itu, hidung juga berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang akan masuk ke saluran pernafasan selanjutnya. Kemudian organ yang kedua ada faring. Nah, faring merupakan organ yang berada di bagian belakang tenggorokan atau mulut. Nah, faring sendiri berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan makanan, sehingga nanti udara akan dialirkan ke saluran pernafasan dan makanan akan dialirkan ke dalam saluran pencernaan. Selanjutnya organ yang ketiga ada laring. Nah, laring sendiri memiliki fungsi sebagai pengatur suara. Selain itu berfungsi untuk mencegah makanan serta cairan agar tidak masuk ke dalam pernafasan, sehingga nantinya ketika kalian makan, kalian tidak akan tersedak. Kemudian trakea. Nah, trakea sendiri merupakan organ yang menghubungkan faring dengan bronkus. Trakea berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan keluarnya udara ke dalam paru-paru. Kemudian organ yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Jadi trakea kan awalnya 1, bercabang menjadi 2 seperti ini. Nah, fungsinya yaitu sebagai tempat masuknya udara ke dalam paru-paru. Kemudian organ yang terakhir, yang keenam ada bronkiolus. Nah, setelah tadi trakea bercabang menjadi bronkus, kemudian bronkus tadi bercabang lagi menjadi bronkiolus. Lah, apa sih fungsinya bronkiolus ini? Fungsi bronkiolus sendiri yaitu untuk menyalurkan udara ke alveolus dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar. Nah, organ yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru sendiri merupakan organ utama atau organ yang sangat berperan dalam sistem pernafasan manusia. Nah, di dalam paru-paru tadi itu terdapat alveolus. Alveolus sendiri ini yang berperan sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian ada gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama ada bronkitis atau iritasi pada dinding saluran bronkus. Kemudian yang kedua ada flu yang dapat disebabkan oleh virus, misalnya virus influenza. Kemudian yang ketiga ada asma.
yakni kelainan berupa peradangan kronis saluran pernafasan yang menyebabkan penyempitan sehingga penderitanya mengalami sesak nafas, batuk, mengi atau berbunyi saat kita bernafas. Kemudian ada pneumonia atau paru-paru bocor sehingga di dalam paru-paru kita itu terdapat cairan, yaitu seperti berupa nanah. Nah, agar kalian lebih ingat mengenai organ apa saja yang berperan pada sistem pernafasan, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi mengenai lagu sistem pernafasan pada manusia. Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung, faring-faring trakea, lewati bronkus juga bronkeolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, ditukar CO2. Baik, selain itu Ibu juga punya media mengenai sistem pernafasan manusia seperti ini. Jadi ini kita ibaratkan udara yang kita hirup ya. Nah, astagfirullahaladzim. Ketika kita hirup udara, paru-paru kita akan mengembang dan mengempis seperti ini. Nah, bisa dilihat? Balon ini kita ibaratkan paru-paru kita saat menghirup udara. Jadi ketika kita menghirup di dalam alveolus akan terjadi pertukaran udara. Baik. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pada materi pada pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Afi. Silakan berdiri ya, maju. Jadi, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa organ-organ yang berperan pada sistem pernafasan ada 7, yakni hidung yang memiliki fungsi untuk menghirup udara dan menyaring kotoran yang masuk. Kemudian faring berfungsi sebagai saluran udara yang mengarahkan udara agar masuk ke saluran pernafasan. Kemudian laring ini berfungsi meneruskan udara dari faring dan mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Nah, kemudian trakea ini meneruskan udara ke organ selanjutnya dan menyaring benda-benda asing yang ikut masuk melalui udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi membawa dan meneruskan udara ke paru-paru. Paru-paru ialah organ terakhir dalam sistem pernafasan yang bertugas menukar oksigen dan karbon dioksida, yang mana pertukaran tersebut terjadi di kantung-kantung kecil atau disebut alveolus. Oleh karena itu, penting menjaga organ-organ sistem pernafasan agar terhindar dari berbagai gangguan penyakit. Dan dari diskusi yang telah dilakukan, banyak diketahui bahwa Ali mengalami gangguan pernafasan asma yang ditandai dengan sesak napas, batuk-batuk, nyeri pada dada, dan mengi atau napas berbunyi. Nah, gangguan ini dapat disebabkan oleh asap kendaraan, udara yang kotor, dan kelelahan. Asma sendiri merupakan gangguan pada saluran pernafasan yang terjadi ketika saluran pernapasan menyempit karena peradangan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali Mbak Afi. Jadi dapat disimpulkan bahwa organ pernafasan terdiri dari 7 yang dimulai dari hidung dan berakhir pada paru-paru. Nah, anak-anak, apakah kalian nyaman dengan kelompok kalian pada pembelajaran kita hari ini? Nyaman. Apakah ada hal baru yang kalian pelajari? Ada. Apa? Mengenai apa? Kita bisa tahu urutan mengenai sistem pernafasan pada manusia itu seperti apa. Baik. Fungsinya. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada hambatan yang kalian alami selama pembelajaran? Tidak. Baik. Untuk mengasah kemampuan kalian, silakan dikerjakan halaman 175 ya. Namun ini dibuat pekerjaan rumah sehingga dikumpulkan minggu depan. Selain itu, silakan dipelajari materi selanjutnya yaitu mengenai mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Baik. Itu dia materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.